Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di JP Media Channel dengan aku Karahmina. Teman-teman, hari ini kita akan ngebahas lagi nih soal prediksi SNBT 2024 submateri literasi bahasa Indonesia. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut kita simak videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Baik teman-teman, langsung kita bahas soal pertama. Yang ditanyakan adalah ide pokok paragraf ketiga dalam teks menyulap barang bekas jadi hasil karya adalah. Nah, di sini yang ditanya adalah ide pokok. Jadi ingat teman-teman, kalau misalkan yang ditanyakan ide pokok berarti kita cari inti masalah atau pokok permasalahan yang ada di dalam suatu paragraf ya. Biasanya inti masalah ini ada di kalimat utama lebih tepatnya ya. Nah, kalimat utama itu kamu bisa dapatkan bisa di awal ataupun nanti bisa di akhir paragraf seperti itu. Nah, untuk menemukan kalimat utama berarti kamu harus paham dulu kalimat yang umumnya ngebahas tentang apa, dimana nanti kalimat itu bisa dijelaskan oleh kalimat yang lainnya seperti itu. Nah, berarti kamu tentukan dulu kalimat utamanya gitu ya, baru kamu bisa nentuin di awal atau di akhir. Nah, setelah itu baru kamu cari inti masalahnya berdasarkan kalimat utama tadi. Nah, kalau kita lihat dari paragraf ketiga gitu ya, di sini dia minta paragraf ketiga isinya tentang cara mendaur ulang koran bekas cukup mudah, yaitu dengan merendam kertas koran bekas yang sudah disobek ke dalam ember berisi air selama sehari semalam. Kemudian di sini dijelaskan kemudian berarti menjelaskan cara mendaur ulang koran bekas ya. Dan di kalimat ketiga ini katanya hasil daur ulang tidak dapat dibentuk menjadi berbagai kreasi. Nah, jadi kalau misalkan kamu lihat berdasarkan paragraf 3 ini gitu ya, kalimat utamanya itu ada di awal atau ada pada kalimat cara mendaur ulang koran bekas cukup mudah sampai pada kata sehari semalam itu adalah kalimat utamanya. Kenapa? Karena kalimatnya umum. Nah, setelahnya dijelasin kan masih berkaitan dengan koran bekas yang didaur ulang tadi gitu. Nah, untuk kalimat akhirnya kita tidak menemukan di sini sebagai kalimat yang umum. Kenapa? Karena dia masih menjelaskan keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Berarti kamu udah nemu ini kalimat utamanya di kalimat pertama di paragraf ketiga. Nah, sekarang baru kamu cari apa ya inti masalah yang ada di dalam kalimat utama ini. Tentu inti masalahnya itu adalah cara mendaur ulang koran bekas. Nah, kalau misalkan kita lihat gitu ya, di sini dia ngejelasin seperti apa caranya, kemudian apa yang dilakukan setelahnya seperti itu. Nah, berarti kalau berdasarkan option yang ada, kalau kamu lihat opsi A, manfaat daur ulang koran bekas. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena ide pokok manfaat daur ulang koran bekas itu nggak ada di paragraf ketiga, tapi dia adanya di paragraf kedua. Di sini dijelaskan seperti apa manfaatnya. Nah, untuk opsi yang B-nya, manfaat daur ulang kain perca. Nah, ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena untuk pemanfaatan daur ulang kain perca itu nggak ada tuh di paragraf ketiga, tapi dia adanya di paragraf keempat. Makanya opsi B-nya salah ya. Kemudian kamu cek lagi opsi C, cara daur ulang koran bekas gitu ya. Nah, ini tulisannya koran ya, ini kakak hapus K-nya, tipe dia ya. Nah, ini koran bekas. Nah, ini jawaban yang tepat seperti itu karena sudah sesuai dengan paragraf ketiga. Opsi D mengumpulkan kain perca, nah ini tidak tepat ya. Kemudian opsi yang E, pemilihan kain perca juga enggak karena itu ada bukan pada paragraf ketiga. Makanya jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C. Next, kita lihat lagi soal berikutnya. Nah, ini masih menanyakan tentang ide pokok ya.
Nih kakak jelasin ulang. Nah, kamu cari inti masalah yang ada di dalam kalimat utamanya gitu ya, atau inti masalah yang ada dalam suatu paragraf. Nah, biasanya kamu bisa nemuin inti masalah itu di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utamanya ini tadi kita sudah bahas. Kalau kamu nggak nemuin di awal paragraf, berarti dia nanti ketemu di akhir paragraf. Nah, kamu cari dulu di awal atau di akhir dengan menyesuaikan apakah dia kalimat yang sifatnya umum dan bisa dijelaskan kalimat lainnya atau tidak gitu. Berarti kalau nanti sifatnya umum, berarti dia itu merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut gitu. Nah, ketika kamu sudah bisa menemukan itu, baru kamu cari inti masalah yang ada di dalam kalimat utamanya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat berdasarkan teksnya, di sini kalau kamu lihat kalimat pertama sama kalimat terakhir gitu ya. Di sini kalimat satu ini adalah kalimat yang lebih umum. Kenapa? Karena di kalimat akhir ini dia itu menjelaskan kalimat sebelumnya gitu ya. Kenapa? Karena di sini bukan umum atau lebih ke kalimat penjelas. Banyak para pekerja itu yang, nah di sini kan ada kata itu ya, berarti kata itu menunjukkan sebelumnya gitu, atau kalimat sebelumnya itu membicarakan tentang para pekerja gitu. Jadi masih berkaitan sama kalimat sebelumnya dan dia ngejelasin gitu, bukan sebagai kalimat yang umum gitu ya. Nah, makanya kalimat utamanya tidak bisa kita temukan di kalimat yang kelima atau kalimat yang akhir. Nah, kamu bisa nemuin kalimatnya, berarti kita cek yang kalimat awal ya. Keadaan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia menyebabkan banyak pencari kerja yang rela melakukan apa saja agar dapat bekerja di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, nah dari sini kamu bisa menemukan ide pokoknya itu ada pada kalimat pertama gitu ya, yaitu keadaan ekonomi di berbagai Indonesia itu menyebabkan banyak pencari kerja yang rela melakukan apa aja agar dapat bekerja di Malaysia, Singapura, dan Thailand gitu. Nah, kemudian untuk kalimat duanya ini udah ngejelasin kalimat sebelumnya gitu ya, apa yang mereka lakukan ketika mau bekerja gitu ya. Karena balik lagi tadi banyak pencari kerja rela ngelakuin apa aja gitu. Di sini mereka rela ngeluarin uang puluhan juta agar bisa berangkat ke negara tujuan gitu ya. Nah, setelah itu mereka memang disebutkan di sini mudah mendapatkan pekerjaan gitu. Akhirnya pemalsuan paspor, visa, dan identitas mereka itu mereka lakukan agar memasuki negara tersebut gitu. Jadi mereka melakukan apa saja nih. Berarti kalau misalkan kita cari inti masalahnya, kenapa gitu ya keadaan ekonomi tadi menyebabkan para pekerja itu rela mau ngelakuin apa aja gitu. Jadi ide pokoknya kamu bisa temuin di kalimat nomor 1 gitu. Makanya jawabannya opsi A. Opsi B 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Dari B sampai E ini adalah kalimat penjelas gitu ya, bukan ide pokoknya gitu. Makanya ini salah. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita bahas berikutnya. Di sini yang ditanyakan adalah kalimat simpulan. Nah, jadi kamu kalau ditanya kalimat simpulan, berarti kamu cari gitu ya. Nah, intisari dari keseluruhan atau inti isi keseluruhan yang ada di dalam teks gitu ya. Nah, inti keseluruhan teks. Nah, biasanya kalimatnya lebih singkat, jelas, kemudian dia nanti sesuai dengan apa yang dibicarakan di dalam teks seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini Kak, kalimat simpulannya ada pada nomor berapa gitu ya. Kita lihat di sini kalau di paragraf 1 dia itu ngejelasin seperti apa keunggulan dari minyak sawit gitu ya. Nah, kemudian begitu juga di kalimat 2. Keunggulannya juga dia sebutkan gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini katanya bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak makan dan margarin. Nah, jadi kalau kamu lihat nih gitu ya, dari kalimat 1 sampai 4 itu dia menjelaskan seperti apa kegunaan dan manfaat dari minyak sawit gitu. Tetapi pada akhirnya dia ngesimpulin di kalimat kelima. Jadi minyak sawit dapat digunakan untuk beragam peruntukan karena keunggulannya gitu. Jadi makanya jawaban yang tepat itu adalah kalimat nomor 5. Jadi untuk 1, 2, 3, dan 4 itu kurang tepat untuk jadi simpulan gitu ya. Jadi di simpulan itu ditarik inti keseluruhannya, berarti kegunaan dari minyak sawit dan manfaat tadi diperuntukkan gitu ya. Nah, dapat digunakan untuk beragam peruntukan karena keunggulannya. Makanya jawabannya opsi yang E5. Next Kak, kita bahas lagi pernyataan yang berupa fakta. Nah, kamu kalau ditanyakan fakta berarti yang terjadi sebenarnya gitu ya, kemudian kejadian yang asli, ataupun biasanya nanti dia disertai dengan data-data gitu. Jadi kalau udah asli kejadian,
terjadi gitu ya. Nah, kemudian ada juga datanya. Nah, itu bisa kita masukkan sebagai suatu kalimat yang berisi fakta. Oke, kita lihat kalimat pertama. Ketika hujan turun sangat deras, kota Dumai selalu tergenang air. Nah, di sini disebutkan kalau hujan turun deras, kota Dumai itu katanya selalu tergenang air gitu. Nah, berarti ini adalah sebuah fakta. Kenapa? Karena disebutkan kotanya dan disebutkan kondisinya pada saat apa gitu. Dan ini real adanya gitu ya. Kalau hujan itu deras, kota Dumai itu tergenang air gitu. Jadi makanya ini suatu fakta gitu ya. Berarti kalimat 1 ini benar. Kalimat 2, banjir betul-betul menghantui kita. Nah, ini masih tidak fakta gitu ya, atau ini adalah opini. Kenapa? Karena di sini ada kata menghantui. Belum tentu kan menghantui itu menjadi segala sesuatu yang fakta gitu. Jadi makanya salah. Yang ketiga, larangan membuang sampah sembarangan selalu diumumkan oleh ketua RT setempat. Nah, ini juga kalimat yang fakta gitu. Kenapa? Karena disebutkan di sini ada pengumuman oleh siapa? Oleh ketua RT setempat kalau larangan membuang sampah itu selalu dilakukan gitu. Jadi 1-3 kalau kita cek benar gitu ya. Untuk 4-nya seandainya. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena ada kata seandainya. Seandainya itu belum terjadi gitu ya. Nah, masih berandai-andai atau pengandaian gitu. Jadi itu bukan suatu fakta tapi masih opini teman-teman, atau masih berupa pendapat. Jadi makanya yang ini kurang tepat ya. Nah, jadi berarti kalau kita cek fakta yang ditandai dengan nomor berapa yang tepat itu 1 dan 3. Makanya jawabannya opsi yang B. Tentu A, C, D, dan E adalah opsi yang salah. Oke teman-teman, nah di sini kakak punya soal terakhir. Nah, jadi kamu silahkan kerjakan gitu ya. Jadi kalau kamu ada yang kurang paham bisa diskusikan di kolom komentar. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan soal prediksi SNBT subtes literasi bahasa Indonesia 2024. Sekian dari kakak, semoga ngebantu. Sampai jumpa.